Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Allah, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja di sini saya selaku guru mapel PJOK dan yang sebelumnya saya ucapkan pada Pak Trisno selaku Kepala Sekolah SD 23 Tepalir dan Dewan Guru serta pengajaran yang telah meluangkan waktu untuk hadir untuk menyaksikan presentasi selama kegiatan saya mengikuti PJOK. Baik, langsung saja di sini saya ingin mempresentasikan yaitu proyek rancangan pembelajaran PJOK Sport Education, yaitu di mana Sport Education Model atau SEM di sini akan saya presentasikan melalui presentasi, yaitu di mana SEM ini adalah suatu kegiatan suatu festival yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dan difokuskan lagi kepada guru PJOK. Nah, di sini pertanyaan tematiknya yaitu ada dua, yaitu pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam proses pembelajaran siswa dapat memainkan berbagai jenis peran? Yang kedua, pernahkah menjumpai peserta didik yang menyukai olahraga namun karena tidak memiliki melakukan keterampilan gerak hingga lebih memilih menonton saja? Ya, dalam peserta didik ini Bapak Ibu mungkin ada salah satu peserta didik yang tidak menguasai kemampuan dalam bergerak. Ya, sebagai contoh, anak itu kemampuan dalam berpikir kurang, tapi dia dalam melakukan gerak dia lebih aktif. Ada sebagian banyak dari siswa atau peserta didik yang mengalami seperti itu. Lanjut ke latar belakang, yaitu penerapan agenda program SEM. Dua, yaitu minatnya berolahraga peserta didik yang cukup tinggi. Selain pentingnya kesehatan, olahraga juga berperan membentuk karakter sosial peserta didik. Lanjut, wadah yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai mulai dari kerjasama, sportivitas, disiplin dan lain-lain. Jadi latar belakangnya di sini yaitu siswa itu diharapkan mampu memiliki kerjasama dalam tim, yaitu sportivitas, disiplin dalam aturan selama mengikuti kegiatan. Next, SEM. Dalam kegiatan festival itu dinamakan SEM, Sport Education Model. SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK. Di sini menawarkan pengalaman mengajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga, di mana murid diberikan kesempatan untuk belajar mengeksplorasi diri dengan berbagai peran penting selain tim, seperti contoh bisa menjadi pelatih, jurnalis, wasit, dan lain-lain. Proses pembelajaran PJOK dengan model membuat menarik peserta didik yang berdampak positif dengan perkembangan belajarnya. Hal ini yang membuat saya tertantang berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah untuk membuat proyek festival permainan bola futsal yang dimodifikasi antar kelas yang akan dilaksanakan dengan model pembelajaran SEM. Nah, jadi pembelajaran model SEM ini Bapak Ibu yaitu dalam kombel atau komunitas belajar sekolah, siswa dibentuk suatu tim kegiatan. Jadi siswa itu memiliki peran masing-masing seperti wasit, pemain, tim juri, terus dan lain-lain. Tujuannya itu biar mereka tuh memiliki jiwa kedisiplinan, terus kepemimpinan. Contoh misalkan wasit, dia memimpin suatu laga permainan, berarti dia harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam bertanding. Lanjut yaitu tujuan program SEM futsal. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Dua,
aktif selama proses belajar, menumbuhkan kepemimpinan murid, meningkatkan kesehatan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, meningkatkan pengetahuan olahraga berdasarkan pengalaman berbagai orang dan profil Pancasila. Jadi kita di sini aktif selama proses belajar, yaitu mereka sudah dibentuk sebagai perannya masing-masing. Jadi tidak ada yang nganggur. Sebenarnya ada suatu permainan sudah dibagi tim, ada yang duduk-duduk, nah itu tidak disarankan banyak yang nganggur itu. Selanjutnya yaitu kepemimpinan, seperti tadi wasit harus memiliki menerapkan dilatih sejak dini memiliki jiwa kepemimpinan. Terus selanjutnya itu profil Pancasila. Di sini kita menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik sebagai dasar negara. Lanjut ke capaian. Langkah-langkah yang diharapkan yaitu membangun kepemimpinan siswa. Yang pertama yaitu adanya rasa kepemilikan sekolah. Dua, siswa menyampaikan pendapat dan pilihan. Jadi siswa itu setelah melakukan atau selama kegiatan bisa melakukan atau menyampaikan pendapat apa yang setelah mereka lakukan selama kegiatan. Dua, yaitu pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan dengan budaya positif atau menyukai olahraga, sehat jasmani dan rohani. Siswa merasa bahagia dan menerima kelebihan dan kekurangan temannya. Jadi siswa itu diharapkan apa yang dilakukan selama kegiatan itu merasa senang, gembira dan tertarik, dan berimbas kepada dia akan menyukai pada pelajaran tersebut. Lanjut yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Fokus menanamkan nilai Pancasila diharapkan yaitu melalui olahraga tersebut. Siswa berkolaborasi rutin menerapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa tidak hanya melakukan kegiatan di lingkungan sekolah, tapi bisa dilakukan dengan kegiatan di luar rumah. Lanjut, struktur dan program MIPA. Struktur dan program MIPA di sini yaitu fokus saya bermain peran. Ini akan dilakukan untuk siswa kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Ya. Diterapkan juga untuk kelas rendah, tapi untuk di jenjang SD ini cukup sulit. Karena kalau pikir di jenjang SD untuk menerapkan kegiatan itu di kelas rendah agak susah. Ya. Sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman kakak-kakak kelas sebelumnya berdasarkan pengalaman dalam kepemimpinannya, aktif dalam aktivitas geraknya, berkolaborasi. Dua, program mingguan, senam, bersih-bersih lapangan, dan literasi. Tiga, program semester dan tahunan, festival olahraga, melibatkan siswa menjadi juri, wasit, perlengkapan dalam kepanitiaan. Nah, jadi program kegiatan ini Pak, puncaknya dilaksanakan pada saat kelas meeting. Itu puncaknya. Next ke kapasitas yang dimiliki. Kapasitas yang dimiliki yaitu ada 5 poin. Yang pertama aset manusia yaitu dari lingkungan sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid. Yang kedua aset fisik yaitu sound system, lapangan, bola, dan alat peraga lainnya. Tiga, aset sosial. Aset sosial ini kolaborasi dan kerjasama komunitas belajar. Yang keempat yaitu aset lingkungan. Aset lingkungan ini fasilitas kita di desa. Jadi kita berhubungan dengan desa bisa melalui kesehatan setempat. Ini terdekat. Aset finansial. Aset finansial ini didukung oleh dana bos untuk pengadaan alat olahraga. Next ke rencana evaluasi. Rencana evaluasi yaitu di sini ada
Waktu program dan reklamasi ini dilakukan selama 1 semester. 1 semester sekali dengan semua pihak yang terlibat, mulai dari bulan Februari sampai ke Juni. Evaluasinya yaitu dengan cara survei, wawancara, dan refleksi. Lanjut ke timeline. Yang pertama yaitu program hiburan, senam, bersih-bersih, lapangan, upacara Senin pagi. 2. Program semester bertahunan, festival olahraga. 3. Kegiatan bulanan atau game. Lanjut yaitu ke tantangan. Tantangan yang biasa kita hadapi sehari-hari yaitu alam. Ini sudah menjadi hal yang lumrah ya, dalam melaksanakan kegiatan itu dengan tantangan cuaca alam. Yang pertama itu cuaca buruk, hujan atau panas, lapangan licin dan berdebu. Lanjut ke kegiatan berbenturan dengan agenda di luar. Yang ketiga yaitu alat pertandingan hilang atau rusak, maka opsi lain memiliki cadangan peralatan atau meminjam bola dengan warga sekolah atau pihak lain. Jadi kita tetap berusaha memaksimalkan suatu kegiatan dengan bagaimana caranya, yaitu jika tidak ada kita berusaha meminjam boleh. Lanjut ke next. Nah, selesai. Sampai di sini inilah presentasi saya selama mengikuti kegiatan PKI PJOK yang dinaungi oleh BDP Sumsel langsung dari Pusat Kedinasan Indonesia. Jadi simpulannya itu dalam SEM ini tadi kita akan melaksanakan kegiatan festival, kegiatan lomba yang seluruhnya dilibatkan oleh peserta. Tidak ada guru yang mengikut serta. Guru hanya memonitor, mengontrol setiap kegiatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pemikiran kita ke depan untuk melangkah lebih maju. Dan saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.